وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل رب زدني علما. Ketua DKM beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan, para jamaah, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga ibu-ibu serta kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan malam ini senantiasa ada dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua umat yang berharap telah yaumul qiyamah diaku dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu surah di dalam Al-Quran yang Allah namakan dengan nama binatang, yang binatang ini memiliki keunikan tersendiri. Binatang yang kecil, nyaris bahkan tidak ada pernah ada orang yang mampu mendengar suaranya, yaitu semut. Tidak ada orang yang bisa dengar suaranya, apalagi menirukan suaranya. Walaupun ada belakangan di kita, ya, yang ramai di sosial media, orang yang ngaku bisa bahasa semut. Pernah dengar Pak? Ya, yang jargonnya itu makoli. Ya, itu yang sering buka medsos pasti sering itu. Ya, ngaku-ngaku bisa memahami bahasa semut. Ini kedengarannya agak-agak aneh. Di zaman sekarang ada orang yang ngerti bahasa semut. Kalau mungkin ngerti bahasa ayam, bahasa burung, agak-agak masuk akal, karena memang bunyinya kedengaran. Tapi kalau semut, boro-boro kita ngerti bahasanya, suara semutnya aja kita nggak pernah dengar. Maka satu-satunya manusia yang Allah anugerahkan kelebihan mampu mendengar dan memahami bahasa binatang hanyalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Peristiwa ini peristiwa yang sangat menakjubkan, dan oleh karena itu tidak pernah ada manusia sepanjang zaman yang ngaku paham bahasa semut, kecuali di zaman ini dan di Indonesia. Itu dari mana belajarnya nggak ngerti itu. Ya.
bisa sini, oh itu apa itu? Itu ramai di kalangan santri itu kalau udah menirukan gayanya seakan-akan ia bisa memahami bahasa binatang, bahasa seni. Saking ajaibnya ini dan luar biasa, dan di dalamnya tersirat sangat luar biasa pembelajaran dan pelajaran buat kita umat manusia. Yang diambil sampel di ayat ini adalah semut. Makanya namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran, namanya surah An-Naml. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menamakan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung hikmah, terutama buat kita umat manusia, dan terutama sekali buat mereka orang-orang yang imani Al-Quran sebagai petunjuk hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Peristiwa itu dimulai dari ayat tadi bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan hal ini, memproklamirkan di hadapan seluruh manusia apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Yang pertama adalah ulimna mantiqat tayr. Kata Nabi Sulaiman, kami diberikan anugerah oleh Allah kemampuan memahami bahkan menirukan bahasa burung. Ulimna mantiqat tayr. Nabi Sulaiman bisa menirukan suara burung, bahasa burung, dan juga mampu memahami bahasa burung. Mungkin kalau yang mampu memahami sekarang banyak lah ya, kalau burung ya kita lihat kalau di kebun binatang, di taman safari ya, ada pawang-pawang burung itu ya, yang bisa mengendalikan burung. Kalau kata dia kemari, burung paham isyarat yang diberikan oleh dia, pawang gitu. Tapi itu burung. Kalau semut tadi belum ada itu, dan tidak pernah ada, dan nggak bakalan ada. Wa utina min kulli syai'. Bukan hanya itu kata Nabi Sulaiman, wa utina min kulli syai'. Bahkan kami kata Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Semua diberikan oleh Allah. Separuh dunia ini Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kekayaan Nabi Sulaiman itu sampai dengan saat ini tidak akan pernah ada yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa? Ketika dianugerahi kelebihan yang luar biasa oleh Allah, apa ungkapan Nabi Sulaiman? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya apa yang saya miliki, kemampuan memahami bahasa binatang, menundukkan jin dan manusia, ya, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Diberikan kekayaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau orang di dalam hatinya ada cahaya iman, apapun yang diberikan oleh Allah berupa kelebihan-kelebihan tidak lantas membuat dirinya menjadi angkuh, besar kepala, ujub, takabur. Tetapi apa? Disadarkan dirinya bahwa apa yang ada di genggamannya ini adalah merupakan anugerah dari Allah. Ketika sadar seseorang bahwa semua cuma titipan dan anugerah dari Allah, maka jauh kemungkinannya untuk dia bersikap angkuh dan sombong. Pelit. Sebab timbulnya pelit itu diakibatkan karena kita merasa
memiliki bahwa apa yang ada pada kita itu punya kita dari hasil jerih payah kita. Jadi lupa Allah itu, lupa kalau itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Maka yang timbul apa tadi? Boleh. Enak aja. Orang susah-susah banting tulang, keras keringat, siang malam cari duit. Kamu datang ke hati, nodong, ngajukan proposal buat Isra Mi'raj, buat Maulid, buat Muharram. Oh, dia nggak tahu capeknya cari duit. Bahaya ketika dia merasa bahwa yang ada pada dirinya itu adalah merupakan miliknya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kok tegang bapak-bapak? Hah? Jangan terlalu tegang, santai aja. Saya memang volumenya kayak begini, sekalinya slow malah nggak ada suara nanti. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kelanjutannya apa? Kelanjutan ayatnya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa qalbi fahum yuz'un. Allah himpunkan kepada Nabi Sulaiman pasukan dan bala tentaranya bukan hanya dari kalangan manusia saja, tetapi dari kalangan jin juga. Semua tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk burung. Bahkan angin yang kita nggak pernah bisa melihat, Nabi Sulaiman mampu mengendalikan angin. Angin ikut perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa ini. Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun sebelum dan sesudah ini. Hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Makanya Pak, pantas suatu ketika Nabi SAW dengan segala keagungannya, ya, bahwa keagungan Nabi Muhammad tidak ada menandingi juga. Kalau Nabi Muhammad mau minta seperti yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dikasih oleh Allah pasti. Kalau Nabi Muhammad kekasihnya Allah, tinggal maunya doang. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke masjid, tiba-tiba di luar masjid didapat ada setan. Ada setan, niatnya setan ini mau masuk ke masjid, mau menggoda orang yang sholat. Ya, orang yang sholat mau digoda. Ketemu sama Nabi, dipegang sama Nabi, dicekek sama Nabi. Nabi sempat punya inisiatif. Ini mau saya ikat aja sama setan. Orang saya bilang dibelakang, diikat. Habis itu biar para sahabat dan kaum muslimin yang lain bisa lihat, ini loh setan yang selama ini menggoda kalian sholat itu, ini bentuknya kayak begini. Udah dicekek setannya, dipegang sama Nabi, nggak bisa kabur. Cuma Nabi ingat ketika mau ngikut, ingat doanya Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sebelum diwafatkan oleh Allah sempat menitipkan permohonan, pengharapan, doa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi hadli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepadaku kerajaan, kekayaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah saya. Saya bisa menundukkan jin, cukup saya aja, ya Allah, yang lain jangan. Saya mampu menundukkan manusia dan binatang, cukup saya aja, yang lain nggak boleh. Saya, kekayaan saya meliputi alam semesta ini, cukup saya aja, yang lain jangan. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi itu megang setan, ya, setan itu mau diikat, mau ditampakkan, Nabi ingat doa itu. Karena Nabi Sulaiman kan backgroundnya sebelumnya Nabi, ya sebelumnya Nabi yang duluan ada, yang juga diangkat menjadi Rasul, Nabi Sulaiman. Inilah hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, berdengkotnya para Nabi dan Rasul, tetapi tetap terhadap seniornya menghargai. Oh iya,
senior saya dulu, Sulaiman, pernah minta sama Allah agar tidak boleh ada orang yang diberikan kemampuan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka aneh kalau zaman sekarang terus ada lagi orang yang ngaku-ngaku bisa nangkep setan, nangkep jin, udah gitu dimasukkan ke botol jin. Nah ini aneh, din ajaib ini, gimana masukin jin ke botol? Terus botol tutup, ya, terus katanya dibuang kalau atau pak kalau punya ilmu gitu enak, ya bisa khusyuk kita sholat, ya, asal mau sholat masuk masjid, apalagi yang bisa pada KM yang bisa sholat, jamaah dulu di luar, saya bersihin dulu masjidnya, setan yang di masjid ditarik semua, masukin semua ke botol. Wah, saya yakin jamaah ikhwan dari maghrib sampai isya betah di masjid. Nggak tahu ada kenapa, nggak ada setannya. Kalau ada yang bisa narik jin, apalagi masukin ke botol. Soleh semua orang, masuk surga semua orang. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka kata lagi ada cerita di hadapan sahabat. Ketika beres sholat, dari cerita barusan sebelum sholat, ya, ada setan yang ketangkep sama saya, kata Nabi. Tadinya mau saya ikat biar kalian tahu ini loh bentuknya setan yang suka menggoda kalian itu. Cuman kata Nabi tiba-tiba saya ingat doa saudara saya Sulaiman alaihissalam. Akhirnya saya batalkan, saya lepas setannya, ngabrit lagi setannya. Ya, jadi di sini nggak ada kayaknya pawang setan, ada juga. Kalau ada sini pawang jin luar biasa itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini Allah. Karena bagi kita belakangan tadi ada orang yang ngaku paham bahasa semut, padahal itu titipan Allah kepada Nabi Sulaiman, dan itu sudah dikunci oleh Nabi Sulaiman dengan ucapan Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ada lagi orang tadi yang ngaku bisa melihat jin, bisa nangkap jin, bisa masukin jin ke botol. Maka ketika kita baca ayat ini, semua terbantahkan. Semua terbantahkan. Kalau ada kita pernah mendengar orang yang mengatakan seperti itu, katakan kepada dia, anta kadzdzab. Kamu adalah seorang pendusta. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa melihat setan, berarti dia sedang kemasukan setan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa husyira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wa tayri fahum yuz'un hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Begitu Nabi Sulaiman beserta pasukannya jalan, asik kan Nabi Sulaiman itu jalannya tahun-tahun, di belakangnya apa? Manusia, setan, jin, ifrit, semua ikut itu. Semua binatang ikut ngawal Nabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin namli. Begitu sampai di wadi itu ada lembah. Disebutnya wadi namli, lembah semut. Kenapa disebut lembah semut? Karena di tempat itulah sarang terbesarnya semut. Bapak-bapak jangan bayangkan semut dulu seperti semut yang kita lihat sekarang. Pastinya beda. Ya Pak ya? Pasti beda. Binatang dulu dengan binatang sekarang beda. Ya. Kayak kita aja manusia. Manusia dulu dengan manusia sekarang beda. Ya. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke kita, ukurannya juga beda, bahkan bentuknya juga beda. Nyangkut di Arab tinggi gede mancung, nyangkut di Cina kecil kurus sipit, nyangkut ke Indonesia kecil kurus pendek, gitu kan. Beda-beda makin ke sini mengecil.
Awalnya kita umat akhir zaman, ya sisa-sisa ciptaan, ya makanya udah terima aja lah. Ya Allah, kok saya mau pendek ya aja udah, namanya juga sisa, untung dikasih hidup juga oleh Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, begitu sampai di wadi nama lembah semut, tiba-tiba Nabi Sulaiman terdiam. Stop, kata Nabi Sulaiman, berhenti, dihentikan semua pasukannya. Apa yang membuat Nabi Sulaiman berhenti? Nabi Sulaiman tiba-tiba Allah perdengarkan suara seekor semut yang menjadi pimpinan para semut, pimpinannya para semut, yaitu seekor semut betina. Jadi kalau semut rajanya itu perempuan, ratu, kayak apa? Tawon, ya tawon kan pimpinannya juga sama, perempuan juga. Ratu tawon, semut juga sama begitu. Ya. Jadi yang mengendalikan laki-laki di kalangan semut perempuan. Kalau di kita, nah, sama yang mengendalikan para suami di rumah istri, galak di luar rumah, masuk ke rumah dan lagi ceritanya. Apa ya? Dipelototin istri, didiemin istri, bingung. Ya, ternyata istri kita itu ilmunya belajar dari semut. Berarti istri kita semut. Qalatlah, seekor semut betina naik dan mengucap. Kedengaran sama Nabi Sulaiman. Apa kata semut? Udkhulu masakinakum, masuk kalian ke lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya, sedangkan mereka nggak merasa kalau menginjak kita. Cepetan masuk. Kedengaran sama Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman paham. Apa yang kata Nabi Sulaiman? Fatadassama dha'ikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum mendengarkan suara semut. Kayak kita juga begitu, kawan. Bangun tengah malam, ya jam 2 bangun, mau sholat tahajud, begitu jalan ke kamar mandi, tiba-tiba mendengar ada suara aneh. Wah, ada suara aneh. Kita mungkin bukan senyum, langsung gitu, belok kanan, masuk lagi ke kamar. Nabi Sulaiman senyum. Apa yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum? Mendengar suara semut yang belum pernah Nabi Sulaiman dengar. Lucu. Dan Nabi Sulaiman paham. Masuk semut. Itu yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Setelah tersenyum, nah ini yang perlu kita contoh. Ini kan anugerah luar biasa, kenikmatan luar biasa. Apa? Nabi Sulaiman lantas bilang, hei dengerin nih, manusia, hebat kan saya? Tuh lihat, bahasa semut aja saya paham. Apa maksudnya? Enggak, Nabi Sulaiman nggak bilang begitu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman? Qala. Lantas Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Mendapatkan anugerah yang luar biasa, Nabi Sulaiman menghadapkan tangannya ke atas seraya bermunajat, ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa syukur, rasa syukur terhadap nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan sekiranya nikmat yang engkau berikan ini mendorong saya untuk selalu beramal saleh. Bapak minta kaya boleh, tapi ketika minta kaya, ya Allah, pengen duit banyak ya Allah, pengen rumah bagus ya Allah. Buat apa duit banyak? Biar bisa ibadah, biar bisa pergi umrah, biar bisa pergi haji, biar bisa nyantuni fakir miskin,
biar bisa nyantuin yatim piatu, boleh minta uang banyak untuk ibadah. Ya Allah, anugerahkan kepada saya rumah yang bagus, yang mewah, supaya apa? Supaya tenang ibadah saya, bangun malam enak, kalau rumahnya bagus, ada tempat sholatnya, ber-AC tengah malam. Ya. Kalau yang rumahnya nggak bagus, kerasa kayak saya lagi sholat, Allahu Akbar, hujan gede, ceklek, ngepes, ya Allah, lagi anak-anak sholat, atau ada air jatuh, bocor gentengnya. Nah, ngedumel dalam hati Gusti, lagi anak-anak sholat. Udah mau tayat akhir, udah mau selesai, klek, tiba-tiba kayu yang sudah tua, yang sudah rapuh, hampir ambruk. Tapi kalau rumahnya bagus, jadi kita boleh minta kaya, minta banyak uang, tapi semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh apa yang diutarakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diberikan kenikmatan yang luar biasa. Bapak, kenapa kok harus semut? Ya, rupanya semut ini binatang yang luar biasa, mengajarkan kita betapa pentingnya silaturahim, gotong royong. Coba Bapak, ketika kita melihat semut di masjid, di rumah, ketika satu ekor semut lagi jalan, kemudian kok di depannya ada semut yang lain, kenal gak kenal, pasti salaman semut, nggak sombong. Mungkin ada di antara mereka yang lebih kaya, mungkin ada yang lebih banyak uangnya, ada, tetapi saat bertemu pasti salaman. Yang kedua, semut demen gotong royong. Lihat semut, yang dibawanya nggak seberapa, cuma mungkin sisa-sisa makanan, tapi apa? Dibawanya bareng-bareng, nggak sendirian, nggak egois. Makanya binatang yang tidak boleh kita matikan dengan sengaja di antaranya adalah semut. Dan di rumah banyak semut, biasanya kita pakai apa Pak? Baygon. Ya Allah, kata semut, dia gede-gede amat perasaan, ngegigit juga gak bakal ngebahayain, gak ada demam. Apa tuh? Kalau nyamuk apa tuh? Nah, demam berdarah yang diakibatkan semut kayaknya nggak ada. Tapi segitu teganya, begitu melihat di rumah semut disemprot, padahal kita nggak tahu ternyata semut lagi pengajian, lagi baca tasbih. Ada lagi binatang yang nggak boleh dibunuh, apa tuh? Kodok. Bapak di rumah tiba-tiba masuk kodok, itu Nabi wanti-wanti itu, awas jangan pernah mematikan katak atau kodok. Kenapa? Karena suara yang kita dengar dari kodok itu sesungguhnya adalah suara tasbih. Orang lagi zikir, main pantai aja, dibunuh sama kita. Mungkin karena saking jijiknya. Ya. Padahal sejijiknya kodok, nggak pernah ada kodok yang ngegigit, kalau nemplok doang. Jadi tetap semut. Ini bayangin coba, kita ngeliat semut di rumah lagi banyak, padahal mereka lagi sesalaman itu. Tiba-tiba disemprot. Atau ada lagi pakai apa tuh, kapur ajaib. Seneng banget begitu lihat semut dengan geletak pada mati. Mau disapu sama kita keluar. Allah. Padahal siapa tahu banyaknya semut di rumah kita itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dilakukan semut itu bukan maksiat. Semut nggak pernah judol,
semut nggak pernah main slot, ya, semut nggak pernah ngomongin temennya. Yang dilakukan oleh semut adalah saling berjabatan tangan ketika berpapasan, ketika bertemu. Maka merupakan pemandangan indah, seharusnya kita perhatikan. Semut aja yang nggak sekolah begini kelakuannya. Kita manusia yang pernah makan bangku sekolah, kenapa kok gontok-gontokan, kenapa kok musuh-musuhan, kalah kita kesasar. Harusnya kita jadikan pelajaran. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza atau ini ayat luar biasa indah. Bapak nanti cari di surat An-Naml, dibuka Qur'annya di surat An-Naml, ya, ayatnya dicari. Kalau dia dibaca dari ayat pertama, maksudnya gitu, nanti ketemu dimulai dari ayat wa walita Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay' inna hadha lahuwal fadlul mubin wa hasyara li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un hatta idza ataw 'ala wadi an-naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatadassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga lihat. Lewat 6 menit. Baik bapak-bapak. Sekarang sebelum kita tutup dengan doa, dipersilakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita sharing aja yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti mudah-mudahan ada ustadz dahlan yang bisa menjawab. Wallahu a'lam bissawab. hewan semua yang kehidupan sehari-hari yang bisa membantu kita semua. Ya, sampai ini ada jemaah di sharing apa yang ingin menanyakan tentang sesuatu kami persilakan. Ya, Waalaikumsalam. Mengenai orang misalnya saya tanya itu pas orang ibu bisa gimana? Udah Pak? Yang katanya itu orang ibu lah. Ya. Bisa itu saya. Ada yang langsung aja? Ya, langsung aja. Baik. Mengenai ada istilah, itu istilah orang indigo atau bahasanya punya indra ke 6 ya. Nanti besok ada yang 7, 8 indra ke 6 yang memiliki kemampuan melihat setan. Bapak-bapak perlu diketahui pertama bahwa setan itu termasuk makhluk gaib. Arti gaib itu artinya tertutup, ya, tertutup. Ya diantaranya pakai surga, neraka. Gitu. Jadi bahasanya Pak, jangan dikatakan saya melihat setan atau dia bisa melihat setan. Yang ada apa? Dia sedang diperlihatkan. Kalau melihat itu Imam Syafi'i mengecam itu. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia melihat setan, kata Nabi, maka kesaksiannya tidak boleh diterima. Kita wajib menolak, ya mustahil. Tapi kalau diperlihatkan, saya bilang ke bapak-bapak, di kantong saya ini ada apa Pak? Bapak bilang uang.
ada yang bilang kunci. Itu kan namanya so tahu, tebak-tebakan. Kalau jawaban baru bilang kunci, ya, terus kok benar, itu benarnya namanya apa? Kebetulan. Benarnya benar, kebetulan. Karena kalau ditanya saja, emang bapak lihat, enggak sih, tebak-tebakan aja, kebetulan benar. Tapi kalau saya keluarkan dari kantong, dari kantong saya ini, saya liatin kunci mobil. Bapak tahu di kantong saya ini kunci mobil karena saya yang memperlihatkan. Maka maksudnya saya diperlihatkan setan oleh Allah. Betul ya? Kalau melihat nggak mungkin. Termasuk orang indigo sekalipun. Kalau ada manusia bisa melihat setan, berarti sifat gaibnya setan itu hilang. Tapi dia tahu, Ustaz, di situ ada kuntilanak, di situ ada pocong. Pak, orang indigo di Indonesia yakin beda dengan orang indigo di Amerika membahasakan setan. Kalau indigo di Indonesia bilangnya pocong, kuntilanak, genderuwo, tapi yang di Amerika nggak bakal kenal kuntilanak, pocong. Nggak bakalan. Ya, setannya keren kalau di Amerika. Pakai dasi. Iya. Jadi apa? Kuntilanak, pocong itu adalah merupakan terjemahan dari halusinasi kita, orang Indonesia. Kita menggambarkan setan itu kayak tadi, ciri-cirinya. Makanya kalau ada orang Arab misalkan datang ke Indonesia, melihat kuntilanak bukan lari. Masya Allah, cantik banget, rambut panjang, kan gitu. Orang kita takut. Sebaliknya, kalau kita ketemu setan yang dikenal oleh orang Amerika, kita juga nggak bakal takut. Jadi itu sebetulnya hanya adalah halusinasi saja. Ternyata kita sering terjebak. Bahkan mohon maaf, zaman sekarang banyak orang yang dibodoh-bodohi dengan hal-hal seperti, Masya Allah, ini kamu tuh di kamu ini ada penjagaan ini kamu. Oh begitunya, penjaganya apa? Penjaganya macan. Terus ini dari leluhur kamu. Oh pantesan ya, saya kalau lagi marah orang diam semua. Pantes aja di belakangnya ada macan. Allah kiri. Ini bahaya. Ya. Yang anehnya kenapa dia melihat macan punya lari? Ya. Jadi saya dengan istilah-istilah orang indigo mungkin. Jadi yang disebut indigo itu kan ada maaf mungkin ke orang-orang yang di jalan tuh ya, orang-orang yang apa namanya bermasalah dengan akal pikirannya, orang gila apa bahasa sekarang kan ODGJ, ya asalnya ngeplos aja ya itu kayak. Jadi hati-hati dengan istilah-istilah tadi yang justru nanti akan membahayakan akidah kita. Kita beranggapan bahwa ada manusia yang bisa melihat bahkan bisa menaklukkan setan. Allah. Ya. Ini kayak apa saya? Sebelumnya ada tugasnya saya nanya gitu. Salah ya. Iya. Saya itu orang awam dan orang bodoh gitu ya. Ini fakta ya. Allah itu menciptakan semua binatang dari semua yang besar. Kalau Allah menciptakan gitu ya, ada yang musuh, ada yang senang gitu. Itu aja. Itu aja tanya. Oh baik. Ya. Apa sih? Pertanyaan Bapak ini bukan pertanyaan baru. Pertanyaan ini sudah pernah dilontarkan sejak Al-Quran diturunkan dulu. Ya, pertanyaannya apa? Ngapain Allah nyiptain binatang-binatang kayak begini? Nyamuk diantaranya, gitu kan? Ini dijawab oleh ayat Innallaha la yastahyi
ayyab riba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak asal-asalan menciptakan makhluknya, bahkan nyamuk sekalipun, kecuali ada hikmah yang tersirat di dalam penciptaan seekor nyamuk. Pikir sama kita, apa manfaatnya nyamuk? Yang ada justru malah bikin penyakit, bahkan mendatangkan kematian. Bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya, mencoba mentelaah, mencari tahu, mentadabburi setiap ciptaan Allah. Makanya kan pernah ada cerita kayak ada orang istirahat di pohon beringin, ngaub itu ngadem, ngaub ke atas. Aneh Allahnya, pohon beringin segini gedenya, buahnya kecil banget. Semangka yang pohonnya kecil kok malah buahnya gede. Kebalik ini Allah, nggak pakai arsitek ini Allah menciptakan alam semesta. Ada ketiduran, nggak lama tidur, trek aja jatuh. Tua yang di pohon beringin tadi jatuh, pas kena hidungnya, kaget dia bangun, istighfar, ya Allah. Coba kalau buah yang di pohon beringin ini segede semangka, remak hidung saya, baru sadar, oh iya, Allah nggak asal-asalan nyiptain ciptaan. Nengok ke nyamuk tadi, Pak, kenapa harus ada nyamuk? Jalan-jalan ke Jakarta, tiba-tiba ngeliat rumah gede megah. Ini rumah siapa? Ditanya, siapa yang punya rumah ini? Oh, itu bapak itu. Mana bapaknya? Lagi istirahat. Apa kerjaan orang ini? Oh, dia tuh yang punya pabrik obat nyamuk. Gara-gara mikir dia bagaimana caranya ngusir nyamuk ini, bikinlah dia produk autan obat nyamuk. Gara-gara nyamuk dia bisa jadi orang kaya. Berarti ada manfaatnya kan nyamuk? Ada manfaatnya. Dan juga binatang-binatang yang lain, semua pasti ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang akal pikiran kita yang belum nyampe. Kenapa kaki saya kok cuma 2, kucing 4? Ya. Nanti juga ketemu jawabannya. Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Kuncinya kita diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan ciptaannya dan tidak diizinkan untuk memikirkan penciptaannya. Boleh pertanyaan tadi, kenapa binatang ini, kenapa? Tapi kalau pertanyaan, kenapa Allah? Nah itu stop, jangan. Kalau nanyain soal Allah, zatnya Allah dibatasi, kita kenapa? Nggak bakal ketemu. Tapi kalau ciptaannya ada saatnya, makanya ada ilmuwan itu kan apa ya? Ada ilmuwan. Sampai ada ilmuwan yang menemukan bahwa ternyata gunung itu yang selama ini kita lihat diam di tempat, tapi bagi mereka yang mencari tahu melalui ilmu-ilmu tertentu, ilmu apa namanya itu, geologi, ternyata ditemukan, oh ternyata gunung itu nggak diam. Apa namanya, gunung itu ternyata bergerak seperti bergeraknya awan. Ayatnya sudah ada sebetulnya. Allah sudah kasih informasi dalam Al-Quran. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kalian melihat bahwa gunung-gunung itu berdiam, tidak bergerak, padahal sebetulnya gunung itu bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Kata kita, kapan bergeraknya? Perasaan dari zaman saya kecil sampai sekarang ada gunung di situ-situ aja, karena kita nggak pakai ilmu. Tapi ketika orang itu, oh iya benar, para geolog mengetahui itu dan sampai ilmunya ke situ. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Baiklah, kita tutup pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama berdoa.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.